Memang agak sulit ya kalau kita melihat dari berbagai macam perspektif kira-kira mereka yang terlibat atau masuk ke dalam gurita atau juga jurang kelam dari judi online ini apakah bisa kita sebut sebagai pelaku atau korban. Tapi mari kita dudukkan mereka bahwa mereka pun mungkin tidak mau kemudian ketagihan sampai jual harta, sampai kemudian banyak dampak keekonomian lainnya karena judi online itu dirasa memang sulit. Kalau sudah sekali mencoba pasti akan ketagihan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, mengingat Indonesia darurat judi online. Di studio TV One sudah hadir korban di sini yang sudah habis-habisan, hartanya habis hampir dengan 3 miliar rupiah pemirsa. Mas Erlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya juga sudah tersambung dengan psikolog kita, Mas Iqbal. Saya mau sapa Mas Iqbal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Jaja. Ya, Mas, ini sekarang saya mau bertanya kepada korban. Mari kita dengarkan ini bagaimana cerita Mas Erlangga di sini bisa menjadi korban judi online. Oke. Saya tuh pasti penasaran, apa istilahnya awalnya coba-coba lagu ketagihan atau mungkin memang ada teman yang mempromosikan ini untungnya gede, gacor, cuan atau gimana sih Mas? Boleh ceritakan? Kalau menurut saya awal orang bisa masuk ke judi online itu ya awalnya itu karena dia itu memang punya keinginan, awalnya pasti ada triggernya nih, baik dari ekonominya atau memang kebanyakan dari faktor ekonomi ya Mbak ya. Karena menurut saya kalau orang yang punya ekonominya stabil, pendapatannya baik, mereka agak susah lah terganggu atau masuk ke judi online itu. Jadi saat dia depresi atau keadaan ekonominya nggak stabil, justru malah itulah yang mudah. Kalau Mas Erlangga sendiri, awalnya coba-coba judi online itu ada temen yang untung gitu atau Ya. apa ya? Kalau informasi kayak teman untung atau informasi judi online itu sebelum saya main pun kita udah gampang banget kan dapat informasi itu. Oke. Jadi saya tinggal sebenarnya kita punya pilihan mau main atau tidak gitu. Tapi karena waktu itu kebetulan saya lagi kondisi kita lagi terkena dampak pandemi COVID-19 itu, kita banyak bisnis yang berguguran. Nah di situ saya akhirnya coba deh ke judi online. Sekali main itu berapa sih? Sekali main itu kita mulai dari Rp10.000 pun bisa, Mbak. Oke, kalau Mas 10.000. sendiri? Kalau saya waktu itu udah ya cukup lumayan lah berapa juta, 10 juta gitu. Pernah menang? Pernah. Menang paling banyak itu berapa juta? Itu saya nggak tahu ya, maksudnya nggak dihitung. Cuman yang saya bisa pernah satu kali main itu sekitar 50 atau 100 itu pernah sih. Sebenarnya apa sih motivasi judi online itu, karena apa? Berapa kali kalah, kayaknya rasanya pengen menang gitu, makanya coba terus, itu kenapa sih? Karena awalnya itu, nah mungkin orang menyebutnya itu namanya kecanduan ya. Nah saya mungkin mau lurusin sedikit nih Mbak, karena menurut saya nggak ada orang yang mau kecanduan di judi gitu. Mungkin karena mereka juga nggak mau nih, orang-orang yang udah dalam kondisi bermain judi online itu, mereka juga nggak mau di pola hidup seperti itu, mereka pasti mau keluar gitu dari situ. Nah, kenapa mereka kecanduan? Karena mereka kalah sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa keluar tuh dari situ. Mereka nggak bisa keluar. Kalau Mas Erlangga sendiri judi online-nya apa itu jenisnya? Yang kayak gini nggak sih di HP? Atau di komputer? Ya, itu kan bisa kita akses di handphone atau di laptop ya. Jadi sifatnya private banget dan bisa dilakukan di mana aja Mbak. Itu yang bikin kenapa banyak banget ya. Ini saya nggak pernah ya. Ini pencet-pencet atau ada taktik khusus sih? Oh, itu pencet-pencet aja, Mbak. Ya kita kayak nyari keberuntungan aja sih. Jadi nggak ada ilmunya dong ya? Kalau yang dikasih lihat ini sih nggak ada. Tapi ada kartu juga, slot atau apa gitu? Kartu juga ada. Kartu Mas, ada. kalau Mas mainnya tipe yang mana aja itu? Apa semua? Waktu itu saya main semuanya aja sih Mbak. Tergantung kita mau main kartu kah atau apa gitu. Nah ini kita apa? Kita setor ke akun kita uang atau kayak gimana sih? Ini sistemnya deposit Mbak. Gitu. Nah depositnya ini juga sekarang tuh udah sangat mudah, real time. Jadi malah bisa pakai QRIS juga, bisa pakai virtual account. Dan saya tahu itu kan transaksi resmi ya, kenapa bisa buat berapa sih depositnya gitu. Biasanya? Deposit itu minimalnya itu 10.000 aja kita udah bisa main Mbak. Kalau Mas Erlangga? Ya 1 juta, 10 juta itu bisa. Sehari bisa main berapa kali? Pas orang lagi kondisi benar-benar mau main itu tuh ya, kondisi kecanduan itu nggak berapa kali sih, biasanya tuh dari malam gitu sampai pagi, nanti pagi aktivitas lagi. Kurang lebih kayak gitu. Pernah nggak satu hari itu nggak main judi, terus apa yang dirasa? Gelisah kah?
Bukan kita gelisah karena nggak main judinya, Mbak, sebenarnya. Tapi gelisah karena kalau kita ninggalin itu permainan karena menang, ya kita nggak perlu gelisah gitu. Iya. Tapi kan di sini kan kita kalah. Nah, sebenarnya itu yang bikin gelisah kekalahannya itu Nah, sih. Oke, kalau Mas Erlangga sendiri, kalau tadi kan jelasin karena faktor ekonomi. Kalau Ya. Mas Erlangga kan secara ekonomi mampulah, mapan lah. Kenapa main judi? Karena saat COVID-19 itu kan bisnis drop, Mbak. Oh, Jatuh, oke. terus kita mau apa bahasanya ya, nggak siap lah untuk kondisi itu. Oke, apa sih bisnisnya kalau boleh tahu? Bergerak di Ya, bidang apa? retail. Retail, Ya. baik. Sekarang saya menanya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ya ada faktor kondisi perekonomian masyarakat yang memang bermasalah sekarang, banyak orang susah, ada efek iming-iming dapat untung dengan judi online, muncullah korban. Tapi ada juga faktor bahwa karena kalah inilah sekali coba, ada rasa ingin menang. Penjelasan psikologinya seperti apa? Ya itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ketika dopamin memenuhi otaknya, ketika orang itu terus-menerus melakukan sesuatu kegiatan yang berulang dan itu membuat dia bahagia, itu akhirnya dia kehilangan rasa sensitivitas, sehingga terlalu fokus dan akhirnya dia kehilangan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupannya. Jadi sama seperti orang narkoba, sama seperti orang kecanduan video porno, sama seperti orang kecanduan alkohol, dia tidak bisa melepaskan kecuali dengan intervensi-intervensi psikologi. Jadi yang membuat mereka itu selalu terus ingin adalah harapan bahwa ini bisa kaya instan, ada untung gitu ya. Makanya judi online ini sepupunya adalah pinjaman online. Kenapa? Karena mereka biasanya penasaran dan pinjaman online adalah cara yang instan untuk mendapatkan uang. Jadi kecanduan judi sama seperti kecanduan game, sama seperti kecanduan film pornografi dan lain-lain. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai. Apa ciri-ciri yang membedakan kecanduan dengan yang tidak? Yaitu mereka mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan mereka tidak sampai mengurus dirinya. Mereka hanya fokus ke itu saja, karena ada harapan tadi. Dan memang banyak judi online ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana orang ingin kaya secara instan. Ya, dengan kemudahan ada yang dapat dari warisan maininnya, ada yang dari uang PHK, pesangon gitu, ada dari uang pensiun. Dan beberapa klien saya akhirnya mereka menghadapi gangguan-gangguan kecemasan, depresi baik. akibat judi online ini. Oke, saya minta lagi diceritakan lagi dong Mas Erlangga, sampai kemudian jual barang atau aset karena judi online itu kayak gimana? Kok bisa gitu loh? Ya, saat kondisi itu kita mungkin nggak punya kontrol penuh nih sama diri kita kan. Kita udah dikuasai Apa sama yang dijual pertama kali barang hawa itu apa? nafsu gitu ya. Mungkin yang cepat aja liquidnya gitu. Mungkin kita punya elektronik, kita punya logam mulia mungkin yang cepat aja liquid gitu. Itu kita jual dan kita nggak akan berhenti atau kita nggak akan sadar kita dalam suatu kondisi kecanduan jangka panjang yang akhirnya menghabiskan barang kita. Kita baru sadar saat udah nggak ada lagi yang bisa dieksekusi. Waktu itu jual barang atau aset itu niatannya tuh apa sih? Menutup kerugian sebelumnya atau? Ya, itu aja, menutup kerugian terus jadi bola salju makin gede. Sempat berpikir untuk mau berhenti nggak sih? Itu tadi kita kayak gimana? Kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Misalnya contohnya kita udah habis 40% lah dari uang kita gitu. Itu kita kayak nggak akan ikhlas gitu. Kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah nih. Akhirnya pemikiran yang kayak gitulah yang bikin kita habis. Oke. Ada nggak sih sistem dari judi online ini juga mungkin bisa dapat keuntungan kalau kita merekomendasikan ke teman atau kode referral gitu seperti itu? Kalau sistem referral ya itu udah pasti ada sih Mbak. Oke. Udah pasti ada sistem referral. Apa jangan-jangan Mas Erlangga juga modus kode referral dari teman juga? Kalau dari kalau misalnya dari teman ke teman atau saya itu saya rasa ya biarpun ada referral itu tapi nggak akan terlalu besar. Justru yang punya pendapatan besar dari referral itu beberapa influencer atau yang langsung bekerja sama dengan pihak judi online itu untuk memasarkan gitu. Seberapa besar faktor influencer merekomendasikan judi online itu Mas tertarik? Ini kan aplikasi banyak banget loh. Ya. Kalau ngomongin spesifikasi ke influencer aja saya nggak bisa jawab Mbak ya. Ya. Cuman banyak kan faktor-faktornya nih. Nggak cuma influencer, tapi juga ads juga, terus juga website-website yang mungkin belum diblok, kemudahan transaksinya kayak deposit tadi gitu.
Mungkin anak kecil dengan uang 15.000 dia ke tukang voucher untuk deposit itu udah bisa. Nah, saya tuh juga bingung ya. Ini kan judi online itu ibaratnya love and hate relationship dari negara kita ya. Di blok nanti muncul lagi, di blok nanti muncul. Kalian punya grup WhatsApp gak sih? Ah, ini di blok nanti coba yang ini gitu. Macam-macam muncul setiap hari beda-beda aplikasi itu bagaimana? Kalau kita sih, kalau seperti yang Mbak bilang gitu enggak ya Mbak ya. Karena itu jadinya malah kita jadi reuni tentang judi online. Enggak, itu biasanya kita riset aja sendiri. Oh, gitu. riset sendiri, jadi nggak ada grup WhatsApp ya? Nggak ada, kita Oke. riset sendiri. Tapi karena Ada komunitasnya nggak? biasanya itu pas proses kita mau berhenti tuh, kita bikin komunitas yang curhat-curhat gitu. Kalau udah menang udah, sendiri tuh, kalau lagi udah. main sendiri. Ini nggak sih? Kalau ini apa? Dijelaskan ini permainan apa lagi nih? Ini Oke, Mas, permainan anak-anak penghancurnya. Ini penghancur utamanya nih yang Yang slot-slot tadi? itu. Oh, slot ya. Kalau Iya, kalau ini kan kartu nih. Cuman yang penghancur utamanya sih yang slot tadi itu. siapa yang mana aplikasi yang paling banyak? Dari tadi contoh-contoh yang paling banyak ambil keuntungan atau mungkin yang paling banyak diikuti orang lah? Kalau saya melihat saat Ini? ini, yang slot seperti ini, karena dulu itu kan orang taunya judi itu kan kartu. Heeh. Slot itu ya mesin. Ini kan spin-spin aja nih berarti permainan kayak anak-anak gitu. Jadi Ini- gambarnya harus sama. Kayak slot machine ya, betul. Gambarnya harus sama. Nanti udahlah Mbak, jangan tahu, bahaya lah Sedih ya? kalau tahu. Iya, pasti bahaya. Nggak usah diajarin. Penghancurnya soalnya ini. Berapa sekali menang kalau kayak gini nih? Tergantung nih. Ini kita tuh bisa maksimal itu sampai bet di 1 juta Mbak. Jadi Mbak bayangin aja Mbak mencetin 1 juta, 2 juta, Waduh, 3 banyak. juta. Semakin banyak kita taruh uang di sana, keuntungannya itu makin besar atau Makin peluangnya besar, makin makin besar. Betul. Bukan peluangnya, keuntungannya. Keuntungan yang makin besar. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gini menang, itu langsung dicairkan ke akun kita. Ke akun kita. Ya buat judi lagi dong habis itu uangnya kan? Betul. Aduh, kapan untungnya? Ya, betul-betul. Jadi Ya. kita pun kalau narik ke bank kita pun pasti nanti akan masuk lagi ke situ. Aplikasi ini akan ada terus setiap hari atau mungkin juga tricky juga si korban judi online ini. Hari ini ada tuh besok udah diblok sama pemerintah atau gimana? Nah, kita kalau bicara blog ini ya, saya merasa yang di blog ini domainnya nih Mbak. Tapi isinya tuh akan sama aja. Uang Jadi kita nggak hilang? enggak. Maksudnya isi dari websitenya itu kayak main kucing-kucingan aja Mbak. Uang kita hilang nggak sih kalau Enggak, bisa di delete gitu nggak? Enggak, saya seumur umur ya dulu, kayak promote nggak pernah ada kecurangan di situ Mbak. Justru itu anehnya tuh Mbak. Iya, nggak dicurangi aplikasi tapi nggak tapi untung. permainannya itu ya justru. Nah, Mas, saya tuh pengen tahu, ini kan pemerintah berupaya ini untuk bikin satgas khusus memberantas judi online. Kira-kira efektif nggak ya? Kalau judi online ini kalau sekarang harusnya sih bisa efektif ya Mbak ya. Karena menurut saya judi online ini masih efek dominonya ini masih panjang. Ini baru efek domino awal nih. Kalau di awal ini kita udah stop, kita udah aware dengan adanya satgas itu, mungkin kita bisa menghambat adanya efek domino yang lebih besar lagi. Oke, kalau Mas tahu nggak sih kira-kira ini yang bikin aplikasi ini siapa gitu? Mungkin ingin cari tahu gitu. Pernah nggak sih? Saya pernah cari tahu dan ini mudah untuk dicari tahu. Jadi untuk gamenya itu sebetulnya ada developer yang utamanya lah dia. Jadi kenapa setiap kita lihat website-website yang berbeda-beda tapi isi gamenya sama? Karena oke. website-website itu dia menginduk ke satu provider game. Berapa lama sih jadi korban judi online ini? Berapa tahun? Saya main itu sekitar 2 tahunan ya Mas. Cuman 2 tahun. yang bener-bener peaknya Habis-habisan. ya itu mungkin di 6 bulan itu juga udah nggak Kalau sekarang hitungannya berhenti udah berapa tahun ini? Ibaratnya sober lah ya. sober ya, udah setahun lebih Udah dikit setahun lah ya. ya. Nah, saya tuh penasaran, waktu terlibat di judi online itu, masa nggak ada keluarga yang nasehatin? Kan udah kelihatan itu ya, aset dijual satu-satu. Betul. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi abang tadi info ke kita kan menutup diri secara sosial itu ya. Nah Oke. itu kita sebenarnya mungkin orang di sekitar kita tahu ini sakit nih orang. Tapi kita sebagai subjeknya itu kita menolak dukungan itu. Gitu. Misalnya teman atau orang tua kita udah menawarkan dukungan secara halus kayak jalan yuk, keluar yuk, nongkrong yuk, di luar yuk, tapi kita mengisolasi diri. Kita menolak dukungan orang yang sebenarnya mau nolong kita, tapi kita nolak. Itu bahaya juga tuh. Mas Iqbal boleh berikan komentar, istilahnya gini, karena saya punya teman ya, yang mungkin istrinya juga marah kepada suaminya yang terlibat judi online. Tapi ketika dikasih tahu, justru malah korbannya itu suka marahin, sok tahu gitu, nanti kan juga akan menang, ini kan kecil-kecilan. Nah, pola-pola seperti itu bagaimana?
Ya itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ketika dia kecanduan, sama seperti orang narkoba, sakau itu nggak bisa dibilang berhenti, dia harus mendapatkan dan cara apapun. Untuk itu memang perlu pendekatan kompleks yang holistik ya, baik dari pendekatan agama, baik itu pendekatan dukungan sosial, rekan sebaya, baik itu intervensi psikologi, konseling. Karena memang ketika orang sedang kecanduan, dia tidak ada cara lain selain memenuhi keinginannya. Dan ini tentu saja berdampak kepada kesehatan mentalnya. Makanya harus perlahan-lahan. Misalnya dengan pola bergaul, mulai bertemu masyarakat, olahraga, ya, atau kemudian juga memulai dengan pola-pola seperti mencari inspirasi dari tontonan, dari ceramah dan lain-lain. Ada banyak, saya punya seorang anak yang dia itu kecanduan gitu ya, lalu dia bisa sadar gara-gara mendengar ceramah seorang ustadz. Walaupun dia membuka YouTube itu nggak sengaja gitu loh. Tapi dia langsung kejar orang tuanya minta maaf dan akhirnya dia sadar. Jadi banyak orang mudah itu masuk dengan pendekatan spiritual karena setiap orang itu butuh yang namanya nilai-nilai dalam dirinya. Jadi menurut saya memang peran keluarga penting ya. Bagaimana keluarga ini memberi dukungan ya. Ketika ada anggota keluarganya yang menghadapi kecanduan, maka yang perlu adalah dukungan sosial. Bagi mereka tetap bersama, saling menguatkan, saling memberikan dukungan sehingga anak ini bisa keluar dari kakinya yang terjebak di dalam lubang. Jadi yang tapi terjadi banyak sekarang memusuhi, mengusir ya, atau juga bahkan ada yang membakar gitu ya. Ini memang akibat dari lemahnya kemampuan coping behavior. Jadi menurut saya memang sudah saatnya Indonesia ini memiliki pusat rehabilitasi kecanduan internet. Ya. Bisa termasuk kecanduan game online, termasuk kecanduan pornografi dan lain-lain. Karena di beberapa negara seperti di Cina itu sudah punya pusat rehab adiksi internet, yang mereka itu berada di sebuah tempat dengan pendekatan semi militer, lalu mereka di sana mendapatkan pengobatan medis juga termasuk dengan konseling psikologi. Jadi saya melihat memang ini sudah darurat, bukan hanya judi online, ada juga game online, ada juga film. Ya, saya mendapati banyak ada juga mahasiswa yang berhenti kuliah, drop out gara-gara kecanduan film. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang. Ada juga kecanduan game yang berdampak kepada kekerasan. Dan nanti ujung-ujungnya adalah menghadapi masalah kesehatan mental. Bisa jadi dihubungkan dengan angka bunuh diri, bisa jadi dihubungkan juga dengan angka kekerasan dan kriminalitas. Ketika mereka nggak punya uang, maka mereka mencari jalan, termasuk dengan melakukan pencurian, begal, dan lain-lain. Jadi di mana ada tinggi angka judi online, di situ juga mungkin angka kriminalitas meningkat. Baik, ya nanti saat lagi saya mau tanya kepada Mas Erlangga. Ini Anda harus dengar nih saat lagi pemirsa. Bagaimana tips dan saran dari Mas Erlangga supaya bisa berhenti judi online? Karena ini sudah setahun tidak judi online loh pemirsa. Meskipun begitu adiksi sekali. Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan saat ini narasumber saya sudah bertambah. Mas Ruby Alamsyah sudah hadir di sini, pakar IT kita. Tadi kita bercerita dengan Mas Erlangga di sini, Mas Ruby, pakar digital forensik kita. Mas Erlangga menceritakan bahwa menariknya website judi online ini kalau diblokir, diblok atau dimatikan nggak masalah karena game itu tetap sama. Jadi korban-korban ini juga uangnya nggak hilang. Ini ternyata ada permainan atau bagaimana sih? Bagaimana pantauannya? Maksudnya nggak hilang gimana? Jadi meskipun diblokir websitenya, game itu tetap ada, hanya berganti website saja. Oh ya, jadi kebijakan dan action yang dilakukan pemerintah utamanya lewat Kominfo selama ini kan utamanya adalah pemblokiran. Nah, pemblokiran itu bisa dilakukan dengan dua parameter, satu domain name dan IP address. Nah, once domain name-nya atau IP address-nya diblokir, para pemilik judi online ini, bandar-bandar judi online ini, mereka sudah punya mekanisme untuk langsung otomatis merubah nama domain yang terblokir tadi, IP yang terblokir tadi, dengan sistem yang otomatis tadi, ya kesannya di user itu nggak ada masalah, sehingga ya user tetap masih bisa gunakan, apalagi kalau mau menggunakan aplikasi mobile gitu ya. Nah, aplikasi mobile cuma diblokir domain name, IP address, otomatis mereka replace domain name dan IP address yang tidak terblokir itu, otomatis aplikasi tetap jalan biasa aja, dan sistem deposit dan lain-lainnya tetap berfungsi seperti biasa. Okay. Sekarang sebelum kita menceritakan tadi bagaimana kemudian berhenti, kita masih
ingin menggali bagaimana kemudian Mas Erlangga ini bisa sampai 2 tahun ikut judi online. Apa pernah terpikir bahwa ini game judi online ini kok pinter ya? Di saat mau berhenti, dikasih menang, gitu nggak sih? Jelas kita berpikir kayak gitu. Justru karena kita berpikir kayak gitu, kita main terus tuh. Kayak oke, hari ini kalah, kayaknya besok nih waktunya saya menang nih, waktunya gue menang nih. Justru karena kita punya kepercayaan seperti itu, mental seperti itu yang buat kita main lagi. Mungkin besok menang dan akhirnya nggak pernah menang. Nah, saya nggak tahu ya, ini saya menduga-duga saya Mas Ruby bahwa apakah ini ada teknologi AI yang juga bisa membaca ini korban-korbannya ini. Kalau misalnya nggak ada kasih menang itu juga nggak ada yang mau lah. Tapi ketika mereka dikasih kalah, kemudian menang, itu kayak gimana sih Mas? Nah, judi online, keywordnya kan ini online dan sistem, alias bukan judi yang tradisional, ada bandar fisik segala macam ya. Nah, karena sifatnya online, mereka simple aja, mereka bukan AI, nggak perlu buat AI. Mereka menyiapkan algoritma khusus. Algoritma khusus yang bisa membuat orang ujung-ujungnya akan edik. Nah, algoritma itu udah diatur sedemikian rupa, memang akan membuat korban-korban yang newbie pemain yang awal-awal itu pasti akan kalah pada ujung-ujungnya, terakhirnya. Nah, algoritma inilah yang akan membuat orang terkesannya ketagihan, terkesannya akan mencoba main terus, berharap menang, dan sempat menang. Dan algoritma itu udah disiapkan oleh mereka. Kalau orang awam kan kesannya nggak paham di belakang itu ada apa gitu loh. Nah, itu udah disiapkan sedemikian rupa agar pemain judi online itu memang selalu akan tertarik untuk selalu main walaupun kalah. Sadar nggak Mas Erlangga, ada algoritma khusus yang dibuat supaya korban itu ketagihan? Sadar. Saya yakin orang yang saat ini masih main di judi online itu pun sadar. Ada algoritma yang Abang Robi bilang tadi, ada itu algoritma itu. Tapi kita punya mental mungkin sudah rusak. Di situ karena kita mental sudah rusak. Jadi justru kita berharap mungkin karena kita tahu di algoritma itu ada hari kita akan menang, gitu misalnya ya udah kita jadi punya harapan di situ. Itu yang pada saat menang itu janji nggak sih? Nah, ntar kalau aku udah menang nih berhenti gitu. Iya dong, jelas. Tapi itu mungkin bisa diucapin 100 kali, ulang lagi gitu. Sampai mereka benar-benar udah mentok. Dan mereka udah kena batunya untuk tanggung jawab sendiri lah udah. Bentar, Mas Erlangga ketika menang besar tadi hingga 10 juta itu nggak pengen berhenti? Mbak, saya pernah menang 300 juta, Mbak. Wow. Itu cuma jadi laptop sama handphone, sisanya saya masukin lagi. Deposit? Iya. Berarti untungnya 300 juta, ruginya sampai 3 miliar katanya? Ya, totali 2 tahun. Kan itu, berjalan ya. Apa rasa yang ada di hati Mas Erlangga ketika menang gitu loh? Kurang ya? dong. Oke, ketika kalah? Kalah ya pasti kita blaming, nyalain diri sendiri, malu, nutup diri dari sosial ya. Kita sering dengar saat orang kalah itu mereka itu yang dirasa, tapi saat menang kan jarang nih orang yang bahas saat menang. Nah, saat menang kita ngerasa kurang. Oh my God. Oke, saya tanya kepada Mas Iqbal di sini. Mas Iqbal, baru kali ini saya dengar bahwa ternyata efek yang dirasakan korban judi online ini adalah ketika menang. Bukannya berhenti sudah sampai di sini tapi kurang. Aku mau lo coba lagi. Ini seperti apa? Ya, itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ini bukan hanya bicara tentang behavior, tapi juga aspek kognitif, di mana mereka memiliki rasa penasaran. Dan inilah kesempatan para pemilik judi ini memahami psikologi para pelakunya ini. Makanya mereka akan mencoba lagi. Karena ketika mereka sudah terjebak pada jeratan hutang, mereka akan berusaha membayar dengan cara instan juga. Disitulah muncul pinjaman online. Maka saya meyakini produk judi online itu juga berkorelasi positif dengan maraknya pinjaman online. Karena mereka tahu para penjudi yang kalah ini pasti akan mencari uang terus. Kalau dia nggak tahu sebelum ada pinjaman online, para penjudi offline itu biasanya dia menjual barang, mencuri, merampok ya. Tapi dengan ada pinjaman online, mereka dengan mudahnya bisa meminjam hanya dengan KTP, dengan instan dan hari itu sudah dapat. Itu yang membuat akhirnya judi online ini terus bekerja, terus berkembang, termasuk dengan pinjaman online. Jadi ini saya kira ada korelasinya, makanya saya menduga maraknya isu kesehatan mental masyarakat saat ini juga sangat erat dengan perilaku-perilaku di internet, termasuk dengan judi online ini. Saya melihat pemerintah harus tegas, ya, karena apalagi di pihak kepolisian sudah ada korban,
Dan pertama minimal mereka mengecek, memastikan para aparatur, para pejabat bebas jadi judi online ini. Termasuk juga dengan menertibkan pinjaman online. Karena sudah banyak angka perceraian yang tinggi, saya kira juga berkorelasi dengan tingkat maraknya judi online dan pinjaman online. Baik, ditahan dulu Mas Iqbal. Dan kalau ini terjadi, maka dampaknya ke sumber daya manusia kita ke depan. Baik, ditahan dulu Mas Iqbal. Sekarang kita akan lihat ini pemirsa sejumlah cerita korban-korban judi online yang kemudian menjadi perhatian. Ini kita akan lihat pemirsa ya. Ini dia merupakan deretan kasus terbesar di judi online pemirsa, di mana Juni 2024 ini ada anggota TNI AD gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta. Bahkan di Papua juga ada perwira TNI AL bunuh diri karena terlilit utang judi online. Ada guru honorer juga terlibat pinjol karena judi online di Palangkaraya, Kalimantan pemirsa di April 2024. Selain itu kita lihat lagi ini kasus-kasus lainnya yang kemudian menjadi perhatian yang membuat kita berpikir bahwa judi online ini ibarat penyakit sudah sangat kronis pemirsa. Ya. Oke, sekarang saya ke Mas Erlangga lagi nih. Ya. Sampai kemudian, momen saya untuk berhenti judi online. Itu kenapa sih? Saya memulai momen saya berhenti untuk bermain judi online itu saat saya berani terbuka. Saat saya sudah tidak mau mengambil langkah, kita nggak bisa nutup diri lagi, kita isolasi sosial udah nggak bisa, kita harus cari makan keluar, kita banyak tanggung jawab. Akhirnya saya memutuskan ambil langkah itu. Saya cerita di sosial media atau ke teman saya, ke keluarga, udah di situ jadi titik balik saya bisa dapat kontrol dari teman-teman dan dari keluarga, akhirnya saya bisa berhenti. Oke, ya itu nanti saya akan gali lagi pemirsa, selain ketika sudah terbuka kepada keluarga, efektif nggak ya? Kemudian ini benda ini kecil tapi begitu berbahaya. Ketika kita sudah matikan semua sosial media, tidak berkomunikasi dengan dunia digital oleh siapapun, mati semua handphone, kita detox, kemudian apakah kita bisa berhasil untuk memutus mata rantai judi online? Kita berhenti dari judi online, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ruby, kasus-kasus terkait judi online ini kan luar biasa, sampai bakar suami, gantung diri, berhutang, gelapkan uang kesatuan dan lain-lain. Yang dilakukan pemerintah saat ini, bahkan juga mau dibentuk Satgas, kira-kira akan efektif nggak ya? Oke, menariknya adalah Satgas yang baru dibentuk ini, menurut saya kalau kita lihat struktur organisasinya, itu podo wae dengan pejabatnya, ketuanya, Pak Menterinya, Pak Menkonya, lalu wakil-wakilnya itu adalah deputinya, dirjennya. Menurut saya bukannya kalau struktur organisasi seperti ini dengan orang-orang seperti itu, apa Satgas memang diperlukan gitu loh. Kan mestinya mereka bisa koordinasi dan itu tupoksi mereka yang biasa aja kan, harian mereka gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan, dan kalau memang struktur organisasi masih seperti ini dan informasinya belum lengkap juga, kalau kita mikirnya ini nggak akan menyentuh substansi masalah di judi online, di mana ini akan menyentuh cuman yang saya baca ya dari salah satu wakilnya di Satgas, itu mereka akan melakukan sosialisasi untuk menjauhkan masyarakat dari judi online. Menurut saya itu tidak akan efektif dan itu akan terjadi. Mestinya yang pastinya, yang kalau kita judi online, kalau namanya juga judi online gitu ya, terus Satgasnya kan kata-katanya pemberantasan itu mestinya kan pelakunya utamanya kan, pelakunya yang diuber gitu kan, yang agar dia minimal tidak beroperasi, kalau beroperasi pun bisa ditangkap, kan dua hal itu. Nah, dua hal itu menurut saya hanya bisa dilakukan secara teknis dan itu nggak terbukti di Satgas itu nggak ada tim teknis yang di bidang IT-nya, baik tim SDM-nya maupun tidak terinformasi metode apa yang mereka akan gunakan di Satgas ini. Kalau yang seperti disampaikan oleh salah satu wakil di Satgas tadi, hanya melakukan sosialisasi, ya menurut saya jawabannya tidak akan efektif Satgas ini. Benarkah begitu Mas Erlangga, kalau sosialisasi saja yang nggak mau, kalau orang yang memang masih mau main judi online, atau jangan-jangan efektif nggak? Saya detox deh, nggak main HP dulu selama seminggu sebulan, kemudian dekat dengan keluarga, kita bisa berhenti? Kalau pilihannya dua itu, yang pertama sih saya setuju ya, saya nggak yakin dengan sosialisasi saja itu menjadi efektif. Sampai di tingkat, malah menurut saya nggak berguna lah, kita nggak usah bahas efektif, itu lebih ke nggak berguna. Untuk sosialisasi, kita itu dengan mudahnya bisa terpapar apa yang kita mau
baik atau buruk yang kita serap lah, informasi itu kita bisa cari sendiri. Kalau cuman sosialisasi, mungkin kita bertanya ke orang juga udah jelas jawabannya, ini bagus atau enggak, pasti dia akan bilang enggak gitu. Jadi memang kita harus memaksa diri kita paksa untuk kita keluar dari situ. Betul kata Bang Robi tadi, kalau misalnya memang Satgas ini harapan kita kan sebagai pemain itu bisa menjadi percepatan Indonesia untuk menghentikan wabah judi online ini. Karena ini memang masih efek domino awal. Jangan sampai ada satu negara hancur karena judi online kan gitu. Jadi saya rasa kalau masih membahas yang dasar-dasar aja itu bukan Satgas sih namanya. Oke. Kalau misalnya tadi saya bilang nggak usah main handphone dulu, detox dulu seminggu, 2 minggu, sebulan dekat dengan keluarga, bisa nggak kayak gitu? Itu justru lebih bisa. Oke. Kita olahraga dekat sama keluarga, terus sama Tuhan ya, sesuai agama kita masing-masing. Sebetulnya itu udah cukup. Dan kurangi hal sebenarnya kita tahu dari mana kita terima informasi itu, dari mana kita terpapar itu kita udah tahu, ya itu jelas dari handphone. Jadi kalau dengan cara kita matikan handphone itu menurut saya lebih efektif sih. Karena kalau kita udah 2-3 minggu berhenti, kita udah di pola berhenti sebetulnya, Mbak. Oke. Atau mungkin saya butuh kalimat penyemangat untuk korban-korban judi online, bahwa judi online itu nggak akan bikin kaya gitu, nggak akan untung, pasti rugi, atau bagaimana? Mereka tahu dengan jelas lah apa yang mereka lakukan. Cuman kalau menurut saya kasih, saya ngingetin aja ke teman-teman yang kira-kira nih, kalian punya teman yang suka minjem uang, misalnya di jam-jam kecil nih, dini hari, itu 100% teman kalian pasti 90% lah main judi online. Nah, disitulah kita harus aware, karena saya ngerasain sendiri betapa membantunya support dari orang terdekat. Jadi supportlah teman kalian, mungkin dia nggak akan ngomong, cuy gue main judi online, enggak. Tapi kalian bacalah sendiri dari perilakunya, sifat-sifatnya gitu tadi, dari cara dia isolasinya atau cara dia minjem uangnya apa gimana. Nah dari situ kalian baca, kalian pahami dia, rangkul lah gitu. Karena mereka tuh sebenarnya nggak mau kecanduan, mereka pasti mau keluar dan mereka butuh bantuan dari teman-teman dan keluarganya. Itu aja sih paling. Mas Iqbal, kira-kira saran dari Mas Erlangga di sini akan efektif tidak sih? Yang pertama mungkin detox dulu sosial media, handphonenya itu bisa berhenti, masuk pola berhenti. Komunitas, keluarga, teman terdekat untuk juga menasihati. Karena biasanya orang korban ini biasanya mengisolasi diri, Mas Iqbal. Ya, saya kira memang kembali ke alam ini penting ya. Bagaimana mereka harus wajib rutin olahraga, termasuk juga program-program misalnya naik gunung, camping ke hutan ya. Mereka sejenak berhenti dari internet. Karena kan sumber bencananya sebenarnya adalah internet. Karena internet ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia positif, tapi di satu sisi dia punya nilai-nilai negatif yang membahayakan. Untuk itu saya kira bukan hanya sekedar edukasi dan sosialisasi, tapi bagaimana menguatkan mental fisik para rakyat Indonesia. Sehingga ke depan program-program itu sumbernya tidak bisa menyebabkan orang-orang bermasalah. Walaupun dia main game, walaupun dia misalnya main media sosial, dia tetap bisa sehat. Karena keseimbangan. Jadi di sekolah harus ada program-program bagaimana agar terjadi keseimbangan antara kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, juga termasuk antara dunia nyata dan dunia maya. Makanya dari sekarang saya kira kata kuncinya adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah, supaya mereka tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak menyendiri, tidak menarik diri dari lingkungan sosial. Dan saya melihat memang ke depan ini juga sangat membahayakan karena angka perceraian tinggi. Kalau perceraian tinggi berdampak kepada keharmonisan anak-anak. Anak-anak kehilangan kasih sayang dan akhirnya sumber daya manusia Indonesia lemah. Jadi judi online sekarang sudah menjadi ancaman negara. Bukan hanya ancaman keluarga, tapi ancaman negara yang nyata. Dan ini harus ditegakkan penegakan hukum. Penindakan yang tegas termasuk siapapun yang membekinya saya kira harus segera ditindak kalau ada. Oke, sesaat lagi saya masih akan bertanya kepada Mas Erlangga, ketika sudah berhenti 1 tahun ini, ada tidak keinginan untuk godaan untuk main lagi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Meskipun harapannya benar-benar total sembuh, total berhenti, tapi mari kita realistis pemirsa. Untuk yang sudah tahunan kecanduan judi online, benarkah bisa total berhenti atau mungkin pelan-pelan nih tarik ulur, berhenti dulu sedikit, sehari hanya kemudian sekali sampai kemudian berhenti total? Saya mau tanya kepada Mas Erlangga, Mas, ini kan sudah setahun berhenti, apakah benar-benar berhenti total atau mungkin ya nggak apa-apa sesekali coba tapi nggak terlalu banyak? Oke, berarti ini saat prosesnya ya, saat prosesnya. Jadi
Tiap orang kan punya cara proses beda-beda ya, metode berbeda-beda. Jadi kalau saya itu, saya mementingkan ada controlling dari pihak ketiga. Teman, orang tua, keluarga itu harus ada controlling. Nah, saya juga nggak akan munafik. Saya tadinya main sekian juta, puluhan juta, tiba-tiba saya berhenti total. Itu menurut saya adalah nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Karena prosesnya itu saat tadi Bang Iqbal juga pernah sempat mention kalau misalnya kita dapat sakaunya itu ya harus dipenuhi gitu. Nah, jadi misalnya contoh saya dengan keluarga saya akan bilang nih, kita lagi sakau nih. Tolong dipantau, saya cuma mau ngilangin Penat. ya ngilangin apa ya rasa kepinginnya itu. Ya sudah saya masuk dengan kontrol ya dengan nominal yang sedikit, ya udah saya selesaikan saya tuntaskan rasa sakau terhadap judi online itu. Jadi memang prosesnya itu nggak bisa instan kalau saya. Malah kalau ada yang ngomong instan, hari ini dia kalah, besok saya berhenti. Maaf, teman Anda lagi bohong. Mas Ruby, inikah yang juga membuat kenapa server-server atau mungkin bandar-bandar judi online ini tahu tingkat permintaannya tinggi ya, kota besar, ibu kota, modern, ketertarikan orang tuh judi online karena stres, pengen dapat uang ini juga cukup besar. Ya, mereka memantau itu semua ya. Kita kan warga netizen 62 ini kan memang cukup masif ya di media sosial. Nah, mereka dengan menggunakan tools-tools yang simple itu mereka bisa memprofiling, memetakan calon-calon ataupun target-target mereka, dan mereka juga menggunakan influencer-influencer yang tidak teliti untuk menyelipkan iklan-iklan mereka, ajakan-ajakan mereka untuk masuk ke situs ataupun game-game mereka tadi. Nah, sehingga memang masif dengan penetrasi pengguna internet yang sangat tinggi selama ini, dan juga tadi terkait penetrasi pengguna mobile phone yang juga udah ratusan juta, lebih di atas 200 juta di Indonesia, otomatis itu menjadi captive market yang besar bagi para bandar judi online, dan mereka tahu bahwa segitu mudahnya warga-warga kita yang bisa diajak, dibujuk dan terjerumus kepada judi online tadi dengan memberikan kemudahan akses, kemudahan deposit, dan ringannya depositnya itu sendiri, serta bisa menggunakan rekening-rekening lokal secara langsung, di mana tanpa sulit-sulit lagi, tanpa perlu punya kredit card dan deposit besar-besar, akhirnya mereka bisa masuk. Akhirnya buat deposit sangat kecil aja sekarang sudah mudah dan mereka bisa mengakses itu. Nah, keuntungan kita punya sistem payment yang baik itu kris, VA dan lain-lain, itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak itu. Dengan mudahnya transaksi online itu tadi dengan alat pembayaran, bisa nggak kita lewat dari situ sih ngeblokirnya? Servernya sulit mungkin kalau di luar negeri. Metode pembayarannya nih, gitu. Tempat mereka mengumpulkan uangnya nih. Ya, kan mudah-mudahan pasti daftar kan? Betul. Mudah-mudahan Satgas ini yang bilangnya katanya mau dari hulu sampai hilir mau diberantas, mudah-mudahan itu salah satu yang bisa dilakukan. Itu di pihak bank mestinya yang disebut KYC, know your customer. Apakah mereka tahu kris mereka, VA mereka, rekening mereka digunakan oleh orang-orang yang tidak tepat ini gitu. Oke. Mas Iqbal, terakhir ini, apakah untuk membuat korban-korban judi online ini bisa berhenti ini secara bertahap, sama treatmentnya dengan kecanduan narkoba mungkin, pelan-pelan diputus, tapi jangan kemudian drastis banget, nah, bisa sakau, ini seperti apa? Ya, saya kira dukungan keluarga paling penting ya, bahwa keluarga harus memahami bahwa orangnya adiksi itu nggak bisa dengan ceramah, nggak bisa dengan ngomel, bahkan itu bisa berdampak balik kepada yang ngomel, bisa dipukul, bahkan bisa dibunuh. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana mendampingi, membimbing, mensupport ya. Seperti orang sakau tadi, dia harus memerlukan namanya bantuan, supporting system yang baik dari keluarga. Jadi ketika kepala keluarga atau anggota keluarga lain menemukan ada anggota keluarganya yang kecanduan judi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat dia lebih nyaman, mendukung dia untuk keluar dari situasi ini dengan kasih sayang dan cinta. Karena ketahanan keluarga ini menjadi salah satu poin penting. Kalau keluarga itu harmonis, saya kira tidak ada orang yang mau lari menyendiri. Jadi keharmonisan keluarga sangat berkorelasi dengan adiksi, termasuk berbagai adiksi-adiksi lain, termasuk film, termasuk game dan lain-lain. Jadi menurut saya jangan biarkan keluarga itu menyendiri, harus ada kebersamaan, kekompakan, dan keharmonisan.
Karena keharmonisan keluarga ini membuat orang tidak terasing. Rata-rata orang yang mengalami adiksi itu adalah orang yang kesepian. Orang yang LDR itu berpotensi. Orang-orang yang orang tuanya sibuk itu berpotensi. Atau orang-orang yang sedang menghadapi konflik, ya, utang piutang juga berpotensi. Jadi saya melihat dukungan keluarga, keharmonisan rumah tangga, ini cukup penting di dalam membebaskan masyarakat dari judi online. Oke, terakhir di sini Mas Erlangga, ini keinginan pemerintah untuk membentuk Satgas dan ada juga saran atau mungkin upaya ini rencana untuk dapat bansos ini untuk korban judi online. Layak nggak ya? Saya mau bahasnya aja malu ya, maksud Kenapa? kok tiba-tiba pelaku judi online dapat bansos itu kayak Oh pelaku ya, bukan korban ini ya? Ya pelaku lah ya. ya korban atau pelaku menurut saya udah nggak penting lagi kan, Iya. gitu. Saya rasa kurang tepat gitu, mungkin dengan adanya bansos, masa kita nyelamatin orang yang main judi online bukan ngasih uang dia buat deposit, Mbak. Bisa jadi buat modal gitu. Iya, bisa jadi buat modal, Oke. bukan dengan ngasih uang dia buat deposit. Jadi gitu. apa yang paling efektif? Yang paling efektif mungkin itu tadi, kalau misalnya Satgas itu bisa saya melihat angka user judi online di Indonesia itu udah sangat tinggi, Mbak. Apalagi nilai transaksinya pun juga sangat tinggi. Jadi dengan tingginya volume itu, saya kebayang deh tuh gimana orang-orang punya kasus di dalamnya. Nah, saya berharap daripada bansos-bansos seperti itu, mendingan dibuat sebuah program. Tadi kita berapa kali mention ini kalau bisa berhenti itu dengan bantuan keluarga, bantuan orang terdekat. Lebih baik diperkuat itu tuh, keluarga-keluarga tuh biar lebih aware itu. Para ibu atau yang punya anak-anak remaja-remaja tanggung itu, justru mereka tuh yang harus dikasih edukasi, jangan dimarahin itu orang. Mungkin sosialisasi yang lebih tepatnya seperti itu ya, dibuat sebuah program seperti itu dibanding harus dikasih bantuan. Itu kalau mau sosialisasi yang ke masyarakat mungkin, tapi akan lebih efektif lagi Satgas itu lebih ke teknis. Kita putus koneksinya, kita putus rekening pembayarannya gitu, dan juga kita putus oknum-oknumnya di Indonesia, karena saya yakin banyak oknum sih, Mbak. Kalau nggak mungkin nilai transaksi segede gini. Malah pengalaman saya sekarang lebih susah buka website porno mungkin ya dibanding website judi online gitu, karena judi online ada duitnya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya judi online franchise juga, jadi kita juga kemudian bisa bekerja sama. Begitu kan? Betul. Ini saya cari tahu sendiri Ya. dan sangat mudah dicari tahu untuk tahu perkataan saya ini. Jadi untuk buka website judi online itu tadi saya udah bilang ada developer gamenya, dan kenapa websitenya beda-beda tapi gamenya sama, karena pemilik website, karena websitenya itu di franchise kan, B2B. Gitu. Jadi bangsa Indonesia sendirilah yang membunuh bangsanya lah gitu. Tapi dipastikan bahwa ternyata ada orang yang sehat tidak judi online lagi seperti Mas Erlangga, Banyak betul ya? loh. Banyak ya? Banyak. Baik. Jadi ini menjadi motivasi Anda pemirsa, bisa kalau Anda mau pemirsa. Tadi banyak kita bahas bahwa untuk dekat dengan keluarga, minta bantu pertolongan supaya ada kontrol pemirsa. Dan yang paling penting adalah kalau mau berhenti dari diri Anda sendiri pemirsa. Mas Erlangga terima kasih, Mas Ruby terima kasih, Mas Iqbal terima kasih.